insiden keamanan cyber itu kan kejahatan sebenarnya. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya kita tangkap malingnya. Inilah Endgame. Ini dengan semakin banyaknya, nggak semakin banyak, tapi semakin menambahnya pemain di marketplace. Keeping talent itu kan nggak gampang juga kan? Iya, Pak. I mean, you deal with that. Iya. Iya kan? Iya. Dibajak, kasih gaji X% lebih Iya, tinggi. betul. Nah, itu kalau ngomong mengenai jiwa gimana tuh? Kalau kita tahu vulnerability-nya karyawan kita atau kolega kita tuh cukup tinggi. Ada beberapa hal gini, Pak. Yang pertama gini tuh. Yang pertama sebenarnya kalau dari sisi kompensasi dan benefit itu lebih gampang, Pak. Karena kita bisa tanya kan. Ya. Kita bisa benchmark. Jadi kalau menurut saya zaman sekarang ini perusahaan digital biasanya sih udah tahu sama tahu kalau urusannya kompensasi dan benefit. Nggak akan beda jauh lah, Pak. Yang levelnya misalnya sudah di atas, biasanya nggak beda jauh. Oh, ada yang levelnya masih menengah, itu antar kompetisinya mereka nggak beda jauh. Itu paling gampang, Pak, karena itu kan angka gitu. Nah, memang yang paling susah itu adalah jiwanya ini harus kita tularkan. Nah, yang menurut saya yang paling penting itu yang pertama, menurut saya udah nggak zaman lagi one way communication ya. Jadi hanya perintah gitu. Itu nggak zaman lagi menurut saya. Menurut saya perintah itu iya, tapi lebih ke arah visi. Visi apa yang mau kita capai misalnya tentang gimana customer care kita membantu user. Oh, visi bagaimana merchant relation kita membantu orang. Visinya pasti kita ada. Kita mimpi, kita bermimpi kita mau begini. Oh, tahun depan kita baca lagi artikel di luar. Oh, ada lagi mimpi yang baru. Ada lagi mimpi yang baru. Nah, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berkembang juga. Dan supaya mereka bisa berkembang, mereka harus mengeksekusi. Dan yang paling penting mereka harus bisa punya thought process mereka sendiri dan mereka bisa ambil keputusan sendiri. Kalau enggak, mereka jadi nggak bisa mature juga kan. Dan menurut saya nggak ada orang yang mau di tempat yang mereka tidak bisa berkembang. Nah, itu salah satu yang paling penting sih menurut saya, Pak. Dan yang terakhir ini, menurut saya talent itu harus percaya, Pak. Mereka percaya nggak sih bahwa Tokopedia itu akan melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Kalau mereka tidak percaya, misalnya ada contoh begini, mungkin ya ada orang yang bilang, oh nggak bisa, merchant kita banyak yang gaptek. Mungkin dia lebih percaya visi misinya perusahaan edutech misalnya. Karena apa? Edukasi dulu harus bagus. Setelah edukasinya bagus, ya itu karena dia percaya ke arah situ. Kadang-kadang bagaimanapun kita ngobrol, kita ajak diskusi, itu pasti sudah punya ini sendiri. Mereka sudah punya ini sendiri. Tapi kita juga tidak mengharamkan hal tersebut. Kita malah bangga, Pak. Jadi kami merasa gini, kami memimpikan Tokopedia itu kayak universitas gitu. Jadi universitas kan terkenal bukan karena sosoknya, bukan karena siapanya, kan, tapi karakter itu kan. Jadi orang misalnya kadang masuk universitas A itu mereka karakternya terbentuk, mereka itu seperti ini gitu. Nah, dan universitas itu pasti suatu saat orang lulus dari universitas itu. Nah, Tokopedia itu kita sering merayakan kelulusan, baik lulus internal maupun lulus eksternal. Lulus internal itu artinya mereka promosi, lulus eksternal artinya memang mereka sepertinya memang win-win dan mereka akan lebih baik dan berkembang kalau mereka di luar Tokopedia. Di celebrate justru ya? Kita selalu bilang, oh ya, leader kita yang ini akhirnya mereka itu graduate externally gitu. Kita umumkan gitu. Diikhlaskan dan diselebrasikan justru. Iya, karena ya seperti universitas, Pak, karena semua orang akan selebrasi. Tapi setelah lulus dan mengabdi ke kampusnya juga banyak gitu, dan nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi kita salah satu prinsip kita itu. Ini kita udah bicara banyak mengenai ganjelan-ganjelan dari sisi human capital kan, untuk kita bisa quantum leap ke depan.
Isu kedua nih, cyber. Ya, setuju. Ya, cyber security. Ini kan semakin, nggak ketahuan dari mananya, gimananya, skalanya kan. Dan ya, public knowledge lah. Sempat ada sentuhan-sentuhan kan. Talk about that. Gimana? Ya. Cara memitigasi risiko seperti itu? Menurut saya banyak orang yang ya mungkin agak beda pandangan ya dengan saya atau dengan kita. Gini Pak, banyak orang yang bilang, oh kalau kita sudah melakukan A, kalau kita sudah mengikuti standarisasi ABC, kita aman gitu. Nah sebenarnya kurang tepat Pak. Jadi kita tahu dunia digital itu sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin. Gitu. Nah jadi pertanyaan yang paling penting itu adalah mitigasi apa yang harus kita lakukan. Nah biasanya yang paling penting itulah kita tuh pola pikiran kita tuh kita harus selalu bilang ini pasti ditembus orang. Jadi kalau tembus saya mesti ngapain? Proteksi kedua apa? Proteksi ketiga apa? Jadi menurut saya keamanan berlapis itu salah satu cara mitigasi yang saya percayai baik untuk dilakukan daripada hanya sekedar kita mengikuti standarisasi A, standarisasi B. Enkripsi sebagus apapun tahun depan pasti ada teknologi baru. Apapun itu pasti ada teknologi baru. Terus kadang-kadang kelemahan-kelemahannya bukan di hal teknis, tapi di hal kadang ada hal manusia, kadang ada kelalaian di sana sini gitu. Nah ini menurut saya yang penting. Jadi yang harus mindsetnya kita adalah kita mengikuti terus perkembangan teknologi itu supaya kita selalu tahu, oh ada hole baru nih, tapi ada patch baru, oh ada metode enkripsi yang baru, oh ada cara baru. Semua yang baru kita harus ikutin terus dan kita selalu harus siap bahwa ini pasti bobol, pasti tembus gitu. Kita pikirkan, oke, anggap aja nih tembus. Jadi kita mesti ngapain? Tapi jangan yang nyusahin user ya, yang masih user friendly. Oke, anggap aja ini masih tembus, kita mesti ngapain? Anggap aja masih tembus, kita mesti ngapain? Jadi yang mungkin berlapisnya 3 atau 4 lapis gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya tentang undang-undang ya. Saya nggak bilang isu yang beredar itu kurang tepat, tapi gini, banyak yang bilang, oh kita sayang sekali kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Itu betul. Tapi yang saya mau tekankan begini Pak, insiden keamanan cyber itu kan kejahatan sebenarnya. Betul. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya kita tangkap malingnya. Jadi anggap saja kita belum ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Anggap aja kita belum ada. Tapi kalau kita ada undang-undang kejahatan cyber, gitu ya? Ya kayak GDPR kan itu perlindungan data pribadinya. Tapi kalau kita ada undang-undang kejahatan cyber, itu sebenarnya sudah satu langkah yang cukup maju gitu. Kita lihat kalau kita Google gitu menemukan artikel misalnya di Nigeria sudah ada hukumnya Pak. Kalau orang melakukan kejahatan cyber itu hukuman mati kalau di Nigeria. Di Inggris itu bahkan hukumannya seumur hidup. Jadi perlindungan itu satu hal, tapi menurut saya paling penting ini yang kita harus ini adalah pelaku kejahatannya. Betul. Nah, dan pelaku kejahatannya menurut saya juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Betul. Dari sisi undang-undangnya dan segala macam. Nah, yang kedua, karena analoginya gini Pak, analoginya adalah ini kan kita punya rumah gitu. Kadang kita sudah pakai CCTV, gembok gitu, kadang tetap aja kecurian gitu. Nah, tapi kan kita juga harus sadar tidak semua orang yang punya rumah itu dia bisa perlengkapannya selengkap itu. Mungkin banyak orang yang cukup kunci aja gitu. Pagarnya digembok aja udah, nggak ada CCTV, nggak ada alarm gitu, nggak ada kalau jendelanya kebuka alarmnya bunyi. Tapi kita kan harus melindungi mereka semua kan. Baik yang punya resource untuk mengamankan maupun yang tidak punya. Jadi keamanannya hanya standar aja itu. Nah, jadi menurut saya itu salah satu yang penting. Nah, dengan adanya perlindungan data pribadi, undang-undang itu lebih baik lagi gitu. Nah, yang ketiga mungkin terakhir,
menurut saya yang penting juga untuk diperhatikan adalah ini masalah tugas dan tanggung jawab sih Pak. Jadi kita tidak boleh berat sebelah gitu. Misalnya tugas dan tanggung jawabnya hanya dibebankan ke perusahaan atau hanya dibebankan ke mana gitu. Jadi masing-masing itu, karena untuk mencapai keamanan di dunia digital kan kolaborasi sama-sama ya. Harus dari sisi ISP dan telco juga, harus dari sisi kita platform, harus dari sisi pemerintah, dari sisi penegak hukum, macam-macam gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya kalau bisa clear, standar-standarnya kita bisa angkatnya itu sama-sama gitu. Nggak cuma platform yang standarnya diangkat, tapi semuanya diangkat gitu. Nah itu akan lebih baik sih. Kira-kira begitu Pak. Dan maling itu nggak dari luar aja. Betul, bisa dari dalam. Betul. Ya kan? Ya. Itu kadang-kala kita lengah dengan risiko seperti itu. Betul. Dengan jumlah pemain yang udah semakin banyak, ya maksudnya nggak terlalu banyak, tapi udah cukup lah. Ini konsolidasi ke depan bakal terjadi nggak? Ya, kalau di dunia bisnis, anything can happen, Pak. Okay. Anything can happen. Tapi saya percaya begini, Pak. Saya percaya konsolidasi itu kemungkinan terjadi besar, tapi sepertinya tidak akan jadi satu gitu. Kemungkinan tetap masih ada 2 atau 3 big player gitu. Okay. Karena bagus juga untuk kompetisi, bagus juga untuk user kan, tidak ada monopoli dan sebagainya. Kalau menurut saya konsolidasi sudah terjadi, mungkin tidak semuanya seksi untuk diliput oleh media. Tapi sudah terjadi. Tapi kalau konsolidasi yang levelnya giant with giants mungkin enggak ya Pak ya. Ya jadi ya ke depan saya rasa baik untuk Indonesia sih Pak. Jadi kan di Indonesia akan memiliki beberapa perusahaan teknologi besar ya saling mengisi kan. Ada yang memang kekuatannya di transportasi, ada yang kekuatannya di layanan, service, ada yang kekuatannya di mana-mana gitu. Saling ngisi. Ya, betul, Pak. Tapi saya tetap melihat kalaupun terjadi konsolidasi, itu kepentingan untuk konsumen. Betul. Adalah terus dijalankannya demokratisasi atau disagregasi kan. Ya. Supaya pelayanan dan pricing semua bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Semakin terkonsolidasi itu semakin sulit kita mempertanggungjawabkan. Ya kan? Apakah harga itu masih terjangkau? Ya kan? Oke lah, kalau sekarang kita bisa berargumentasi, ini kan sebetulnya ada sedikit subsidisasi. Ini yang menguntungkan untuk konsumen. Tapi ke depannya subsidisasinya nggak bisa dengan skala yang kita lihat selama ini. Oke, fair. Tapi jangan sampai pendulumnya dari sini ke sana. Iya kan? Ya. Kita harus cari yang reasonable lah di mana. Reasonable ya. Itu. Nah, terus ini kalau saya lihat GMV-nya Tokopedia tuh masih kecil lah sebagai persentase terhadap PDB. Kecil sebagai persentase terhadap nilai konsumsi yang 55-60% dari PDB. The future is bright. Iya kan? Setuju, Pak. Sekarang kan kalau saya ngomong sama temen yang lagi bangun rumah atau apa, mereka beli keran aja dari Tokopedia. Iya kan? Bukan beli barang kayak beginian atau apa gitu. Nah, itu kan semakin ini. Dan orang tuh apalagi dengan COVID. COVID ini kan secara nggak langsung atau langsung tuh mendorong orang untuk belanja secara online. Nah, dalam logika loh ya, Tokopedia mestinya diuntungkan kan. Tapi akhir-akhir ini economics-nya gimana? Mungkin dalam batas wajar lah, diceritakan aja. Nggak usah detail metrik-metriknya. Ya, kita melihat memang teknologi itu ada keuntungan tersendiri, Pak. Ketika pandemi ini memaksa kita harus berdiam diri di rumah, kita sebagai perusahaan teknologi, kita bisa beroperasi tetap 100%. Kemudian kami juga mengajak partners, terutama partners pembayaran, partners logistik, itu tetap juga beroperasi 100%. Sehingga baik pembeli maupun penjual
sama-sama tetap bisa produktif. Jadi pembeli bisa tetap memenuhi kebutuhan mereka, penjual juga tetap bisa produktif untuk mendapatkan sales ya. Nah, memang ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi dengan cara yang tidak baik. Banyak yang menaikkan harga, menimbun barang. Nah, itu kita juga proaktif untuk blokir mereka gitu. Nah, jadi ketika awal-awal COVID itu memang temanya kita adalah jaga ekonomi Indonesia. Nah, kemudian sekarang ini kita lihat pertanyaannya memang sudah bukan apakah lebih penting kesehatan atau lebih penting ekonomi, tapi memang dua-duanya penting gitu. Dua-duanya penting dan kita baca berita progres di bidang kesehatan juga lumayan. Vaksin juga sudah mulai uji coba, tapi progres di bidang ekonomi juga saya lihat terus diusahakan oleh pemerintah. Nah, ketika Tokopedia ulang tahun 17 Agustus yang lalu, barusan 2 minggu yang lalu, kami juga mengusung 11 tahun ya? Ya, 11 tahun kita mengusung tema ya kita rayakan semangat baru. Jadi memang kita sempat mengalami tekanan, tapi kita mau mengajak bersama-sama untuk rayakan semangat baru supaya kita bisa kembali lagi. Nah, contohnya adalah banyak sekali teman-teman entrepreneurs kita yang tadinya offline, tapi sekarang mereka bisa memadukan O2O dengan sangat baik. Salah satu contohnya adalah Big Bad Wolf. Mereka bazar offline kan. Bayangkan itu ramainya COVID sudah pasti dilarang. Gitu. Tapi akhirnya mereka kita ajak, kita sudah bikin Big Bad Wolf mungkin udah 3 kali ya online di Tokopedia dan itu ini hampir sama seperti yang dilakukan Alibaba ya, yang tiap tahun itu. Lancar sekali, Pak. Wah, Big Bad Wolf itu keren banget. Dan yang kedua, kita bersama-sama juga dengan pemerintah. Kita bikin campaign satu dalam kopi misalnya. Itu banyak sekali teman-teman pengusaha kopi yang coffee shop-nya terpaksa tutup, tapi akhirnya kita bikin event online, mereka bikin kemasan-kemasan, akhirnya tetap jalan. Terus terakhir yang terbaru ini adalah Bangga Buatan Indonesia. Jadi memang kita lihat online itu, terutama untuk pandemi ini, sangat bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Tokopedia maupun teman-teman UMKM di luar. Kita juga dengan online kita bisa mendukung pemerintah kan. Pemerintah mati-matian untuk mencegah supaya penyebaran COVID tidak terlalu besar. Banyak himbauan, kita berlakukan PSBB, kemudian sekarang PSBB transisi, tapi dengan online kan masih, walaupun PSBB, kita tetap bisa minimal kebutuhan kita tidak kekurangan gitu. Penjual tetap naik gitu. Jadi kita melihat memang sisi positifnya banyak. Tapi memang jumlah transaksi meningkat justru ya. Iya Pak. Jadi kita orders, jumlah seller, jumlah buyer itu meningkat memang cukup tinggi. Nah, tapi memang ada beberapa kita juga lihat ada beberapa perubahan. Banyak sekali pola konsumsinya sekarang adalah hal-hal yang dibutuhkan, esensial, penting. Banyak hal-hal yang mungkin masih bisa ditunda memang terjadi penurunan. Pasti, bahkan ada yang drastis sekali. Kita aja di rumah begitu. Misalnya contoh teman-teman kita di bidang fashion ya. Nah, kami juga tidak tinggal diam, Pak. Kita mencoba untuk membantu. Kita bikin itu ada Jack Cloth. Kita juga bikin itu brand lokal semua kan. Kita bikin juga online-nya. Kemudian ada Jakarta Sneakers Day. Kita bantu mereka bikin juga. Jadi ya kita usahakan apa supaya walaupun berat, tapi tetap masih ada harapan. Bagus. Saya mau tanya nih, ke depan agak saya tarik ke depan ke tahun 2045. Gimana nih? Leon itu udah umur 64. Iya. Iya kan? Tokopedia udah sebesar apa? Karena terus terang kita aja dulu nggak pernah membayangkan bisa sebesar ini, Pak. Saya masih ingat dulu salah satu investor kita bilang, kalian harus ngebayangin nanti kalian itu pegawainya 1.000 orang. Itu kita bilang, oke, ya. Sekarang udah 5 kali lipat. Nah, sekarang 5 kali lipat. Jadi kalau saya mungkin saya bisa melihat kesempatan sih, Pak. Saya merasa
misinya kami pemerataan ekonomi secara digital. Problem statement di awal ketika saya jelaskan bahwa kadang kesempatan itu tidak sama, saya merasa ke depan kesempatan tersebut akan lebih merata dan lebih terbuka, Pak. Ya. Kemudian saya juga ini saya merasa ini bisa terjadi, Pak. Saya merasa gini, banyak sekali sebenarnya talent Indonesia, orang-orang Indonesia itu yang mindset-nya adalah kreator. Mereka itu bangun sesuatu, bikin sesuatu. Menurut saya dulu-dulu kreator itu agak tidak dapat tempat gitu. Misalnya contoh di bidang teknologi, zaman dulu itu jarang sekali seperti sekarang kita bangun perusahaan teknologi itu adalah kita menciptakan sesuatu. Yeah. Kita menciptakan aplikasi dengan karakteristik yang baru, dengan ini yang baru, tapi kita bikin sesuatu, Pak. Ya, kalau dulu lebih konsultatif. Kalau dulu lebih ke arah konsultatif dan ini, Pak, apa namanya, kita sales channel dari prinsipal. Betul. Nah, jadi tukang jahit. Jadi ya betul. Jadi engineer yang mindset-nya itu makers, mereka nggak punya tempat. Jadi kita lihat banyak sekali orang kuliahnya teknik informatika, tapi karirnya akhirnya ke arah istilahnya pre-sales. Jadi engineering skill-nya itu digunakan untuk mempelajari produk tersebut, terus dia jadi konsultan ke kliennya. Kalau masalah kamu begini, produknya cocok ini. Oh, kalau masalah begini, produknya cocok ini. Tapi dia nggak punya kesempatan untuk bangun. Gitu. Nah, kalau menurut saya ke depan lebih terbuka kesempatan buat orang-orang yang semangat dan passion-nya itu kreasi ya. Bagus. Apapun itu, Pak. Bisa musik, film, bisa software, bisa manufaktur, macam-macam. Gitu. Karena value added-nya lebih. Iya kan. Saya merasa karena gini, Pak. Karena pendidikan kan juga makin maju. Makin banyak orang Indonesia yang bisa masuk perguruan tinggi, makin banyak orang Indonesia yang mempelajarin proses produksi, mempelajarin ini itu ketimbang hanya dari sisi perdagangan atau bisnis itu. Ya. Tapi gimana supaya kita bisa seperti apa yang kita lihat di Tiongkok, di India, skalanya tuh masih jauh di bawah kan. Tapi saya yakin dalam 25 tahun ke depan bisa, Pak. We'll get there. Yeah, we'll get there. Ya. Dan kita perlu katalis seperti Tokopedia dan lain-lain. Ya, betul. Nah, kalau mungkin dari sisi Tokopedia gini, Pak, saya merasa ini. Nah, maksud saya Tokopedia itu kan katalis untuk merekrut orang yang lebih berkualitas ke depan. Itu ngangkat loh. Betul sih, Pak. Iya kan? Ya, setuju, ya, ngangkat. Jadi end game-nya gimana nih Tokopedia 25 tahun dari hari ini? Udah meng-capture seluruh dari total konsumsi di Indonesia atau meng-capture sebagian besar? Ya agak susah diprediksi, Pak. Tapi end game-nya saya lihat begini. Mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama gini, Pak. Yang pertama kita lihat di negara yang sudah lebih maju, mereka itu ada generasi awal. Nah, generasi awal success story ini mereka itu jadi pendorong, supporter, jadi mentor untuk generasi selanjutnya. Yeah. Nah, yang sangat terkenal kan PayPal Mafia. Itu generasi PayPal sekarang. SpaceX, Tesla. Ya, mereka jadi ya pendorong kan untuk generasi selanjutnya. Nah, kami juga merasa Tokopedia dengan semangat kita seperti university, kita merasa akan banyak orang yang graduate dari Tokopedia dan mereka bisa berkarya jauh lebih baik di luar. Wow. Nah, itu satu, Pak. Nah, yang kedua, ngobrol-obrolan saya dengan William ya. William juga sangat mempercayai hal ini. Saya juga waktu dengar penjelasannya dia, saya juga kagum dan saya setuju dengan apa yang dia jelaskan ke saya gitu. Di Indonesia kita tuh masih ada satu stigma bahwa kalau ingin sukses harus jadi pengusaha. Sekecil apapun, tapi kalau pengusaha itu levelnya langsung naik sedikit. Nah, tapi kita lihat sebenarnya di negara yang lebih maju, menjadi profesional pun itu sangat-sangat sukses dan sangat dihargai. Nah, saya merasa Tokopedia kita itu bukan family business, Pak.
kita memang dibangun dengan mindset kita mau Tokopedia bisa bertahan panjang gitu. Ya. Kita mau selalu ada suksesi kepemimpinan, selalu ada suksesi talent gitu. Dan kita mau orang itu merasa bangga dan tidak haram dan statusnya tidak lebih rendah ketika mereka datang, mereka bekerja, mereka jadi pemimpin yang baik secara profesional di Tokopedia. Ini William pernah jelasin ke saya dan beberapa kali kesempatan dia jelasin keluar dan saya merasa itu memang benar, itu tepat sekali. Di Indonesia belum banyak success story seperti itu. Mungkin ada satu ya perusahaan Indonesia yang sangat-sangat bagus banget, terkenal secara nasional dan internasional, suksesi kepemimpinannya juga jalan terus. Tapi saya bermimpi ya Tokopedia akan seperti itu, Pak. Jadi tetap ada, tapi bukan lagi kita. Akan banyak sekali leaders baru ke depan yang tetap membawa Tokopedia, harus tetap relevan dengan zamannya nanti, harus tetap berubah terus supaya tetap eksis gitu. Saya mau mengakhiri wawancara atau percakapan kita ini dengan beberapa pertanyaan. Rapid fire questions. Tapi yang dijawab, anggaplah konsep yang saya tuangkan ini saham. Apakah saham ini dibeli atau dijual? Ya kan? Wah, kalau pertanyaan susah. Enggak. Saya mulai yang gampang dulu deh. Konsolidasi marketplace. Beli atau jual konsep itu? Kalau saya Tokopedia beli. Oke. Setuju. Ya. Yang kedua, singularity. Apakah itu konsep yang perlu dibeli atau dijual? Dijual kali, Pak. Anda lebih ke agak Skynet skenario ya? Iya. Lebih banyak negatif ya kalau terjadi pertemuan antara machine dengan human. Yang ketiga, peran marketplace untuk menopang circular economy atau sustainable development. Beli atau jual konsepnya? Beli. Beli ya? Beli banget ya? Beli banget. Oke. Peran marketplace untuk memberdayakan dan membesarkan UMKM? Oh, beli banget, Pak. Beli banget ya? Beli banget, ya. Oke. Leon, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Atas waktunya dan stay healthy. Ya. Sama-sama, Pak. Stay healthy. Teman-teman, itulah Leon Thomas Alva Edison, co-founder dari Tokopedia. Menarik sekali pembicaraannya. Thanks. Inilah Endgame.